sini saya akan menjelaskan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, pengertian pajak bumi dan bangunan ini adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. PBB ini adalah jenis pajak objek karena pajaknya dihitung berdasarkan objek pajak, yaitu tanah dan bangunan, bukan subjek pajaknya. Untuk landasan hukum objek pajak ini terdapat beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Dan undang-undang terbaru untuk PBB ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, objek pajak untuk PBB ini meliputi tanah, yaitu area daratan yang memiliki nilai ekonomis. Contoh dari tanah ini berupa sawah, ladang, dan lain sebagainya. Kedua ini bangunan. Bangunan ini termasuk struktur yang digunakan untuk tempat tinggal, usaha, atau kegiatan lainnya. Nah, objek yang tidak dikenakan PBB ini ada beberapa. Contohnya dari tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, fasilitas, pendidikan dan kesehatan, jalan raya, dan lain sebagainya. Subjek pajak untuk PBB ini adalah individu atau badan yang secara nyata pertama memiliki hak atas bumi dan bangunan. Kedua, mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Dan jenis PBB ini dibagi menjadi dua, yaitu PBB P2 atau untuk daerah pedesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan, dan PBB P3 yaitu pajak atas sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dasar pengenaan pajak untuk PBB ini yaitu dari nilai objek pajak atau NJOP yang dihitung berdasarkan harga pasar rata-rata di suatu wilayah. Penilaian dari penilaian pemerintah yang tentunya. Dan untuk perhitungan PBB ini ada rumusnya, yaitu tarif pajak dikali NJOP dikurang NJOP tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP tidak kena pajak ini ditentukan oleh pemerintah. Misalnya untuk daerah tertentu 10 juta dan tarifnya untuk daerah-daerah tertentu itu berbeda-beda. Misalnya dari maksimalnya dari 0,3% sampai 5% untuk PBB P2 ya. Dan untuk mekanisme pemungutan PBB ini pertama yaitu menetapkan NJOP oleh pemerintah. Kedua, menerbitkan surat pemberitahuan pajak turutang atau SPPT oleh kantor pajak. Dan ketiga, pembayaran PBB melalui bank yang ditunjuk atau kenal lainnya. Dan keempat, pengelolaan hasil pemungutan PBB oleh pemerintah daerah atau pusat. Nah, manfaat dari PBB ini untuk kita semua dan dapat kita rasakan ya kan. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan untuk pengelolaan fasilitas umum dan pelayanan masyarakat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi PBB ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.